kantor, kita akan lanjut dengan operasi kantor cabang. Meskipun kantor cabang beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah, kantor cabang tetap menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat. Kemudian otonomi kantor cabang ditentukan oleh kantor pusat. Kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat dan biasanya berlaku untuk seluruh cabang. Kemudian manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan menyangkut teknis operasional cabang. Kemudian kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai dari kantor pusat. Namun kantor cabang juga dapat membeli barang dagang dari pemasok lain jika kantor pusat tidak bisa menyediakan. Kemudian dalam kasus tertentu kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan dari pelunasan dari pelanggan langsung ke kantor pusat atau cabang diharuskan menyetor hasil penjualannya ke rekening kantor pusat di bank dan menetapkan modal kerja untuk cabang dengan sistem impress fund. Kemudian akuntansi untuk kantor cabang. Sistem akuntansi kantor cabang bisa dibedakan. Yang pertama pembukuannya di kantor pusat saja, artinya di kantor cabang tidak ada akuntansi, pembukuannya tidak ada. Jadi kalau begini maka semua transaksi cabang dicatat oleh kantor pusat, catat di jurnal, di buku besar kemudian kalau ada beberapa cabang pencatatannya masing-masing dipisah untuk tiap cabang. Atau pembukuannya yang kedua, model kedua dilakukan di pusat dan juga di cabang. Dalam hal ini cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen transaksi ke kantor pusat. Kemudian oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah, atau bisa juga dimasukkan ke buku besar umum kantor pusat. Atau yang ketiga, pembukuannya di kantor cabang. Maka cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal, kemudian diposting ke buku besar, kemudian disusun laporan keuangan, kemudian laporannya dikirim ke pusat. Kemudian kantor pusat menggabungkan laporan keuangan cabang dengan laporan keuangannya. Jadi yang mencatat di cabang nanti di pusat hanya digabungkan laporan keuangannya. Kemudian yang akan dibahas adalah sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang. Kemudian untuk transfer antara kantor pusat dengan cabang. Nah, untuk digunakan akun home office oleh cabang. Cabang menggunakan akun home office yang setara dengan akun modal digunakan untuk apa? Mencatat kas barang dan jasa yang diterima dari kantor pusat Kemudian kantor pusat menggunakan akun branch, akun cabang atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang Nah, sehingga akun home office dan akun branch ini adalah yang resiprokal.
Misalkan di sini transaksinya cabang menerima kas ya Rp1.000 dari kantor pusat. Maka di cabang dicatatnya ya debit cash 1.000, kemudian kreditnya digunakan akun home office 1.000. Dan di kantor pusat ya, dia mengirimkan kas ke cabang, maka kas dikredit 1.000, kemudian debitnya apa? Debitnya digunakan akun branch ya, cabang ya. Kalau cabang ini ada beberapa, maka dikasih kode ya, cabang yang pertama misalkan ya. Kemudian kantor transaksi kedua, kantor cabang menyetorkan kas Rp500 ke kantor pusat ya. Cabang ya, kasnya berkurang, dikredit, kemudian dikirim ke kantor pusat, maka debitkan ke home office Rp500. Kemudian kantor pusat menerima kas, debit cash, kreditnya ya branch 1 ya Rp500. Selanjutnya pengiriman barang dagang ya oleh kantor pusat ke cabang ya. Di sini ya kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang ya, maka mengirim barang ya. Ketika mengirim barang, maka di sini ya yang dikredit adalah digunakan akun shipment to branch ya, shipment to branch, pengiriman ke cabang. Debitnya apa? Debitnya akun branch. Kemudian pada akhir periode ya saldo akun shipment to branch akan dikurangkan terhadap saldo yang barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian cabang mencatat ya, barang dagang yang diterima dari kantor pusat ya, digunakan nama akunnya adalah shipment from home office. Kreditnya home office ya. Kemudian pada akhir periode cabang akan ya menambahkan ya barang yang diterima dari kantor pusat dan juga barang yang dibeli dari pemasok lain ya. Ditambahkan ketersediaan awal untuk menghitung ya barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian pengiriman ya transaksi berikutnya ya kantor pusat ya mengirimkan contohnya ya barang dagang 120 ya nilainya ya ke cabang. Maka di cabang ya dia menerima di debit shipment ya from home office. Kreditnya home office 120. Kemudian di kantor pusat ya debitnya branch 1, kemudian kreditnya shipment to branch 120. Dan cabang mencatat semua pembebanan ya biaya operasional yang dibayar oleh cabang sendiri. Ya. Misalkan transaksinya cabang membayar beban-beban operasi sebagai berikut ya. Ada beban gaji dan komisi Rp400 ya. Beban sewa 200, beban rupa-rupa 150 ya. Maka dicatat oleh cabang ya ada salaries expense, rent expense, miscellaneous expense ya sesuai dengan yang dikeluarkan, kemudian kreditnya cash ya, totalnya 750. Kemudian ya jika beban operasional cabang menjadi tanggungan kantor pusat ya seperti pajak, iklan, asuransi, maka pembayaran beban ini dicatat di kantor pusat ya. Kalau tadi ya yang beban yang dikeluarkan oleh cabang sendiri dicatat oleh cabang ya, ini adalah ya tanggungannya kantor pusat ya. Maka cabang akan mencatat biaya tersebut ya dengan mendebit expenses, kreditnya home office ya. Kemudian kalau di kantor pusat mendebit branch, kreditnya mengkredit akun aset ya yang terpakai oleh cabang.
Ya, lebih jelasnya transaksinya misalkan cabang membebankan ya biaya operasional cabang ke kantor pusat ya. Biaya bebannya meliputi asuransi aset ya. Ada pajak, kemudian iklan ya. Maka di cabang mencatatnya ya insurance expense 100, tax expense 50, ya home office, advertising expense 150, ini biaya yang beban yang dikeluarkan ya, yang menjadi tanggungan pusat ya. Kemudian kreditnya home office ya, kreditnya home office. Kemudian di kantor pusat ya dicatatnya adalah ya debitnya ya branch nomor 1, kemudian kreditnya adalah akun aset yang terpakai ya. Jadi untuk asuransi ya sebelumnya di pusat sudah ada membayar asuransi yang dicatat di akun prepaid insurance ya. Maka di sini yang dikredit adalah prepaid insurance. Kemudian untuk tax ini berarti di pusat katakanlah menjadi diakui sebagai menjadi utang pajak ya, tax payable. Ya. Kemudian advertising expense ya. Untuk advertising expense ya, ini mestinya seperti prepaid insurance ya. Di sini berarti di kreditnya adalah prepaid advertising ya, diralat ya. Ya, prepaid advertising kalau kita asumsikan ya sebelumnya kantor pusat sudah membayar ya biaya iklan di muka ya. Di sini prepaid advertising sebagaimana yang prepaid insurance. Selanjutnya ya, cabang mencatat ya penjualan cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan tersebut ya. Misalkan cabang 1 menjual barang secara kredit ya 2.000 ya. Maka di cabang dicatat akun receivable, debit, credit sales 2.000. Kemudian selanjutnya transaksi berikutnya cabang menerima pelunasan ya. 2.000 dari pelanggan, debit cash, kredit account receivable 2.000. Ini dicatat di cabang. Kemudian pembelian aset tetap ya biasanya dicatat di buku kantor pusat ya. Kemudian prosedur ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusutan yang seragam ya. Untuk sekelompok aset. Baik asetnya dipakai oleh cabang maupun oleh pusat ya. Misalkan transaksinya kantor pusat membeli peralatan 3.000 ya, kemudian mengirim peralatan tersebut ke cabang ya. Maka ya jurnal pembelian peralatan oleh kantor pusat ya, debit equipment credit cash 3.000. Selanjutnya ketika peralatan dikirim oleh kantor pusat ke cabang ya, maka di sini tidak ada pencatatan ya atas pengiriman peralatan tersebut ya, baik di pusat maupun di cabang. Kemudian berikutnya peralatan yang digunakan oleh cabang disusutkan sebesar 300 pada akhir periode. Di sini cabang mencatat ya beban depresiasi ya, depresiasi expense debit ya, kreditnya home office ya 300 ya. Kemudian di kantor pusat ya debitnya ya branch nomor 1, kemudian kreditnya akumulasi depresiasi besar 300 ya.
Kemudian pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di buku kantor pusat saja, ya. Maka ya cabang akan mencatat ya debitnya home office dan kredit cash atau liability. Ya. Kemudian di pusat mencatatnya debit aset, kreditnya branch. Ya. Misalnya ya cabang membeli tanah seharga 2.000 secara tunai dibukukan di kantor pusat. Ya. Maka ya di cabang yang dicatat adalah yang dikeluarkan ya. Cabang membayar cash 2.000 dicatat kredit, maka debitnya didebitkan ke home office ya, karena asetnya dicatatnya di kantor pusat ya. Kantor pusat di sini yang mendebit land 2.000, sedangkan kreditnya cabang 1 ya, brand 1. Kemudian cabang membeli barang dagang dari pemasok luar ya. Maka cabang akan mencatat pembelian ini sebagaimana pembelian barang dagang pada umumnya. Ya. Jika menggunakan metode periodik, maka cabang mendebit purchase dan kreditnya cash atau payable. Misalkan ya, cabang membeli barang dagang dari pihak luar 350. Ya. Di pembukuan cabang debit purchase, kreditnya cash ya, atau accounts payable ya, 350. Kemudian penentuan laba rugi cabang ya. Ketika cabang melaporkan laba rugi periode berjalan, maka kantor pusat akan mendebit akun branch ya, dan mengkredit ya, branch income ya kalau yang dilaporkan laba ya. Kemudian pada akhir periode cabang menutup semua akun ya yang temporer ya tentunya ya. Kita lihat dulu ya untuk closing entry oleh cabang ya. Pertama mestinya salesnya dulu ya, sales di debit income summary kredit ya sebesar ya nilai penjualannya 2.000 ya. Kemudian untuk yang kedua menutup expenses ya, di kredit ya expensesnya ya totalnya ini 1.350, ada pembeliannya 350 ya, purchase-nya, kemudian debitkan ke income summary. Kemudian sehingga ada berapa nih ya, di sini expenses 1.700 ya, salesnya 2.000, maka ya income ada income ya 300 ya, ada laba 300, maka di cabang ya kemudian di closing ya, income summary di cabang ya ada net income 300 di closing, di debit, kemudian di kreditkan ke home office ya. Kemudian di kantor pusat ya di income labanya cabang di kredit di branch income ya 300, kemudian debitnya brand 1 ya. Kemudian ya selanjutnya ya di kantor pusat ya akan ada closing ya, closing entry ya, atas income-nya dari laba dari brand 1 ini di closingkan ke income summary pusat ya. Baik ya, demikian ya untuk materi yang kedua, kita sampai di sini dulu ya. Nanti selanjutnya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian.